Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini akan kita pelajari materi persamaan garis lurus lanjutan, yaitu yang kedua, yaitu tentang gradien atau juga bisa dikatakan tingkat kemiringan suatu garis. Namun sebelum permasalahan ini kita bahas lebih dalam, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa kita dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Dan saran saya senantiasa semangat dalam belajar di rumah walaupun pembelajaran kita adalah PJJ. Baik anak-anak atau saudara-saudara semua, kita mulai. Menentukan kemiringan garis lurus. Menentukan kemiringan garis lurus. Indikator yang akan kita capai tidak lain adalah, yang pertama adalah menentukan gradien suatu garis yang melalui dua titik yang diketahui. Kemudian menentukan gradien suatu garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian juga menentukan gradien garis apabila diketahui kedudukan dua buah garis baik saling sejajar maupun saling tegak lurus. Namun pada pertemuan ini nanti akan kita pelajari lebih sederhana, ya, lebih sederhana. Nanti ada pembelajaran yang lanjutan. Baik, kita mulai. Menentukan kemiringan garis lurus. Ini ada satu ilustrasi, ada satu rambu yang ada di jalan atau di pinggir jalan, ataupun juga ada rambu di suatu gedung misalkan gitu ya. Hati-hati, ada tangga. Hati-hatilah melangkah. Dalam merancang tangga dan jalan titian, haruslah memperhatikan kemiringan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Kemudian juga ada jalan yang menanjak juga memiliki kemiringan. Jika terlalu curam, kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Kemudian juga tempat parkir. Tempat parkir pun juga demikian. Kalau jalan menuju tempat parkir itu memiliki tingkat kecuraman yang tinggi, itu akan membahayakan para pengendara. Sehingga tempat parkir itu menjadi tidak aman. Nah, ilustrasinya ada suatu mobil yang berjalan menanjak di perbukitan. Nah, dari gambar ini bisa kita asumsikan bahwa media atau tempat mobil itu berjalan itu layaknya bidang koordinat Kartesius. Ini kalau kita gambarkan pada bidang koordinat Kartesius, ilustrasinya seperti ini. Di gambar yang ada ini, kalau kita terjemahkan dalam satu bidang datar atau bidang koordinat Kartesius, bentuknya seperti ini. Nah, pengertian kemiringan atau gradien dinyatakan bersamaan sebagai berikut. Nah, ini kemiringan atau perubahan atau kemiringan atau sering juga disebut sebagai gradien itu tidak lain adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi yang mendatar atau horizontal. Ini pengertian dasarnya. Ini diperhatikan. Ada suatu jalan di perbukitan, kemudian di sini ada rambu. Nah, bahwasanya di sini ada tulisan 17%. Apa maksudnya 17%? Nah, 17% ini tidak lain sebenarnya adalah tingkat kemiringan atau tingkat kecuraman dari perbukitan itu atau jalan yang ada. Sehingga perlu hati-hati. Nah, rambu pada gambar ya menandakan jalan di depan atau jalan yang ada itu mempunyai kemiringan 17%. Hal ini berarti setiap perubahan mendatar sejauh 100 meter itu terdapat perubahan secara vertikal itu 17 meter.
Dari gambar di samping kita dapat menyatakan pergerakan kendaraan. Misalnya kemiringan jalan dari titik A ke titik B, titik A dan titik B berkoordinat, titik A-nya itu adalah titik pusat koordinat 0,0, sementara titik B-nya itu adalah X-nya 100, kemudian Y-nya adalah 17, 100,17. Nah, dari kenyataan tadi atau dari permasalahan tadi atau dari cerita tadi, ini bisa digambarkan pada bidang koordinat kartesius. Ini titik A-nya 0,0, titik pangkal koordinat, kemudian titik B tadi ya 100 meter perubahan sisi mendatarnya ya ke kanannya 100 meter, kemudian setiap 100 meter mendatar itu dibarengi dengan perubahan ketinggian atau perubahan sisi tegaknya, yaitu berapa? 17 meter ya, 17 meter. Sehingga dari sini akan diperoleh bahwa kemiringan garis AB itu tidak lain adalah perubahan jarak mendatar, perubahan jarak atau perubahan sisi tegaknya atau vertikalnya ya 17 meter dibarengi atau dibagi dengan perubahan panjang sisi yang mendatar atau horizontal, yaitu 100 meter. Sehingga akan kita dapat satu nilai, berarti kemiringan dari garis AB tadi adalah 17 dibagi 100 sama dengan 17/100 atau 0,17, yang tidak lain adalah 17% tadi. Kita lanjutkan. Nah, kemiringan dari suatu garis itu disimbolkan dengan huruf M kecil. Nah, kemudian juga bisa dirumuskan. Nah, untuk mendapatkan rumusannya dapat kita lihat ya, satu gambar di sini. Ada suatu garis ya, dan garis yang menghubungkan titik P X1, Y1 dan Q X2, Y2. Nah, perubahan nilai X-nya dari X1 menuju X2 itu tidak lain adalah ini X1 dikurangi X2, atau dibalik juga boleh, X2 dikurangi X1. Sementara untuk perubahan nilai Y-nya atau perubahan nilai tegaknya itu tidak lain adalah dari Y1 ke Y2 atau Y2 dikurangi Y1, sama saja. Nah, kemudian gradien. Definisi gradien itu bisa dilihat dari cerita ini. Misalkan ada satu tangga dianggap sebagai garis lurus. Nah, tangga yang bersandar di tembok gitu ya. Misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan dari tangga dapat ditentukan dengan perbandingan tinggi tembok dengan jarak kaki tangga dari tembok. Ini seperti ini gambarannya. Ini ada tembok yang tegak, kemudian ini ada lantai, kemudian ada bersandar tangga, ini tangganya. Nah, ini kemiringannya, jadi tangga itu posisinya miring. Kemiringan tangga tersebut juga disebut sebagai gradien ya, gradien. Jadi ada yang tegak, ada yang datar. Nah, perubahannya atau perbandingan antara ketinggian dengan jarak mendatar itu disebut sebagai gradien. Nah, ini ilustrasinya. Nah, gradien itu bisa dirumuskan sebagai Y per X ya, Y per X. Komponen Y-nya itu adalah yang tegak lurus, kemudian komponen Y-nya itu adalah yang horizontal. Nah, jadi atau bisa didapat kesimpulan, gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Sekali lagi, apa gradien itu? Gradien adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X.
Nah, ini perlu dicatat, perlu diperhatikan benar-benar. Gradien itu adalah kemiringan atau kecondongan suatu garis. Nah, kemudian hasilnya itu tidak lain adalah perbandingan antara nilai Y dan nilai X yang tegak dibagi yang datar. Nah, kemudian kalau ada persamaan garis lurus yang tempo hari sudah saya singgung, sudah kita bahas terkait dengan persamaan garis yang bentuknya itu eksplisit ataupun juga yang implisit. Ini ada kelanjutannya. Kalau ada suatu garis dengan persamaan Y sama dengan MX, maka persamaan garis itu jelas kita dapatkan gradiennya itu adalah M yang ada di sini, itu koefisien dari X-nya itu. Ingat-ingat. Nah, kemudian bagaimana kalau gradien garis yang ada, atau ditanyakan suatu gradien garis di mana persamaan garis lurusnya itu ditulis dalam bentuk implisit, variabel X dan variabel Y-nya itu dalam satu ruas. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, telah kita ketahui bahwa persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C memiliki gradien M. Jadi koefisien dari X inilah merupakan gradien. Nah, ini bentuk eksplisit. Jadi kalau sudah dalam bentuk eksplisit Y sudah berdiri sendiri, ada bentuk MX ditambah C, maka gradiennya bisa langsung kita putuskan nilai M-nya itu sendiri, atau koefisien dari X-nya. Maka bila ada persamaan dalam bentuk implisit AX ditambah BY sama dengan C, maka untuk mendapatkan gradiennya persamaan yang ada ini harus kita rubah dengan memindah ruas menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Caranya dengan memindah ruas seperti yang sudah kita pelajari pada bagian yang sebelumnya. Jadi kalau ada AX ditambah BY sama dengan C, maka tinggalkan BY-nya itu sendirian. Hingga akan kita dapat BY sama dengan, ini kita pindah ruas menjadi negatif AX, kemudian ditambah dengan C. Nah, sehingga kalau Y-nya berdiri sendiri, maka B-nya ini nanti sebagai pembaginya. Y sama dengan, ya, jadi negatif A dibagi B, ditambah C-nya juga harus dibagi B. Nah, kalau sudah ada bentuk seperti ini, mana koefisien dari X? Itulah gradiennya. Jadi gradiennya bisa kita katakan gradiennya adalah negatif A per B. Jadi kalau sudah ini mahir, ya sudah mahir tanpa memindah ruas pun kita bisa mengatakan kalau bentuk persamaan garis lurusnya itu dalam bentuk implisit, maka kita bisa mengatakan bahwa gradiennya itu tidak lain adalah negatif dari A dibagi dengan B. Nah, dicermati. Nah, ini kesimpulan yang kita dapatkan. Gradien persamaan garis AX ditambah BY ditambah C itu tidak lain adalah M sama dengan negatif A per B. Kita lanjutkan. Nah, ini sebagai latihannya. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang pertama yang A, 2Y sama dengan 5X dikurangi 1. Ini bentuknya sudah eksplisit tetapi koefisien dari Y-nya masih 2. Bagaimana nanti cara menyelesaikannya? Kemudian yang B, ini bentuk implisit, 3X dikurangi 4Y sama dengan 10. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan cara menjawabnya. Untuk yang A, persamaan garisnya 2Y sama dengan 5X dikurangi 1. Maka Y sama dengan bentuk yang ada ini 5X dikurangi 1 harus dibagi 2. Untuk membaginya, berarti 5 juga harus dibagi 2, negatif 1 juga harus dibagi 2. Sehingga bentuk akhirnya akan kita dapatkan Y sama dengan 5 per 2 X dikurangi 1 per 2.
Nah, ini bentuk ini sudah sama persis dengan bentuk umumnya. Y sama dengan mx ditambah c. Oh, berarti m-nya sama dengan berapa? Gradiennya sama dengan berapa? 5/2. Nah, 5/2 atau 2,5, 2,5. Ini untuk yang A. Kemudian yang B. Nah, ada 3x dikurangi 4y sama dengan 10. Maka biarkan negatif 4y sama dengan atau sendirian, sehingga akan kita ubah menjadi negatif 4y sama dengan negatif 3x ditambah 10. Ingat, negatif 3x ini tidak lain adalah perpindahan ruas dari 3x ke kanan menjadi negatif. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini sama persis dengan soal yang A. Biarkan y-nya sendirian, sehingga negatif 4 ini nanti akan menjadi pembaginya. Y sama dengan negatif 3x ditambah 10 dibagi dengan negatif 4. Masing-masing dibagi dengan negatif 4, sehingga akan kita peroleh Y sama dengan 3/4. Kenapa kok 3/4? Negatif 3 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Ya, saya ulang. Y sama dengan 3/4 X dikurangi 10/4, sehingga akan kita padukan dengan Y sama dengan MX plus C, maka akan kita peroleh M-nya sama dengan 3/4. Ya, gradiennya 3/4 boleh, 0,75 boleh, kemudian juga 75% juga bisa. Jadi menyatakan gradien tidak selamanya harus dalam bentuk pecahan biasa, bisa juga dalam bentuk pecahan desimal, bisa juga dalam bentuk persen. Kita lanjutkan. Nah, sekarang menentukan gradien dari grafik. Dari grafik kalau ada gambar. Nah, ini misalkan ada gambar grafik, ada 2 titik yang dilalui. Kebetulan di sini 1 titik yang dilalui itu adalah titik 0,0. Kemudian melalui titik, nah ini x1, y1 atau x, y. Nah, jadi ada 2 titik yang dilalui oleh garis itu, tetapi salah satu titiknya itu adalah 0,0 atau titik pangkal koordinat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cukup sederhana. Nah, ini gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik x, y, maka gradiennya tinggal kita bagi atau kita bandingkan antara komponen x atau komponen y dibagi dengan komponen x-nya. Jadi tinggal kita lihat 1 titik, ya, 1 titik ini saja, karena titik yang lain yang dilalui adalah titik pangkal koordinat atau 0,0. Sehingga dengan demikian kalau ini kita bisa katakan berapa gradiennya, ya gampang, yaitu berapa? Y-nya 2, X-nya 4, atau berarti 2/4 atau 1/2 atau 0,5 atau berapa? 50%. Cukup mudah. Nah, ini ada permasalahan ini sebagai latihannya. Ada garis K, ada garis L. Garis K melalui titik 0,0 dan titik 3,2, sementara garis L itu adalah melalui titik 0,0 dan negatif 3,3. Berapa gradien garis K, berapa gradien garis L? Gradien garis K ini berarti langsung kita dapatkan Y-nya adalah 2. Kemudian X-nya adalah 3. Oh, berarti gradien garis K adalah 2,3. Nah, ini permasalahannya ya. Kemudian jawabannya. Nah, jadi tadi saya ulang, ya saya ulang. Nah, ini sebagai latihannya ini tadi ya, ada 2 garis K dan garis L. Tentukan gradien garis K yang melalui titik 0,0 dan 3,2. Kemudian tentukan gradien garis L yang melalui titik 0,0 dan negatif 3,3. Cara menyelesaikannya.
Nah ini tadi cukup mudah, kita hanya melihat satu titik ini saja dan juga titik ini. Kalau garis K berarti kita melihat titik 3,2, kalau garis L kita melihat titik negatif 3,3. Nah ini yang pertama, garis K gradiennya adalah M sama dengan Y per X ya, sama dengan 2/3. Itu gradien garis K, condong ke kanan. Kemudian untuk gradien garis L melalui titik 0,0 dan melalui negatif 3,3, maka gradiennya ya mudah. Hasilnya tidak lain adalah 3 dibagi ini bukan ya negatif 3 atau 3 dibagi negatif 3 ya, sama aja penulisannya, 3 dibagi negatif 3. Hasilnya sama dengan negatif 3/3 sama dengan negatif 1. Nah, perlu kita buat satu kesimpulan, suatu garis yang selalu condong atau suatu garis yang condong ke kanan, gradiennya itu selalu bernilai positif. Sementara kalau gradien garis yang condong ke kiri, itu bisa dipastikan gradien garisnya itu adalah negatif. Kalau kanan ya, condong ke kanan, kanan itu biasanya orang mengatakan kalau tangan kanan itu adalah bagus, baik itu adalah positif. Itu cara mengingatnya. Jadi kalau gradien garis yang condong ke kanan itu berarti nilainya pasti positif. Kalau gradien garis yang condong ke kiri nilainya pasti negatif. Itu sebagai patokan saja untuk memudahkan dalam kita mengingat. Baik, kita lanjutkan. Nah, menentukan gradien yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ini titiknya sudah tidak lagi titik 0,0 tetapi titik yang lain selain titik 0,0, yaitu X1, Y1, dan titik yang kedua adalah X2, Y2. Ingat bahwa gradien itu tidak lain adalah perbandingan antara perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, atau perubahan nilai yang tegak lurus dibagi dengan perubahan nilai yang mendatar. Nah, jadi akan kita dapatkan satu bentuk rumusan bahwa gradien garis yang melalui dua titik itu tidak lain adalah ya, ini tadi gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah, nah ini rumusnya, M atau gradien tidak lain adalah delta Y dibagi delta X, perubahan nilai Y-nya dibagi dengan perubahan nilai X-nya, sehingga akan kita peroleh Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, bisa dicermati. Nah, sebagai latihannya, tentukan gradien garis yang melalui, ya melalui ini ya, bukan memalui, melalui A 1,2 dan B 3,0. Ini X1 nya 1, Y1 nya 2, X1 nya 3, X2 nya 3, Y2 nya 0. Kemudian yang B melalui titik C negatif 3,1 dan D nya adalah negatif 2,5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mudah. Jadi melalui dua titik ini kita masukkan atau kita tentukan rumusnya dulu. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, akan kita peroleh nilainya. Gradiennya tidak lain adalah 0. 0 ini Y2 dikurangi Y1 nya adalah 2, kemudian dibagi dengan X2 nya adalah 3 dikurangi X1 nya adalah 1, sehingga akan kita peroleh 0 dikurangi 2 dibagi dengan 3 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 2
dibagi 2, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga kalau dibuat garisnya itu nanti pasti akan condong ke kiri. Sementara untuk yang B ya sama caranya sama saja. Jadi Y2 nya adalah negatif 5, Y1 nya adalah 1. Nah, berarti negatif 5 dikurangi 1 dibagi dengan negatif 2 dikurangi negatif 3. Ingat ya, dikurangi negatif itu bisa berubah menjadi positif, sehingga ini akan kita dapatkan hasilnya negatif 5 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian negatif 2 dikurangi negatif 3 itu sama artinya dengan negatif 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 1. Jadi negatif 6 dikurangi 1 sama dengan negatif. Allahu Akbar Allah. Sehingga nah dari 2 gambar ini kita dapatkan keduanya itu adalah garis yang sama-sama condong ke kiri. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.